Generasi ini akan segera berlalu, dan sambutlah generasi berikutnya dengan dompetmu. Selamat datang di Awesome Thing, dan kali ini kami akan berikan semua informasi yang kamu butuhkan terkait konsol generasi ke-9 sang penantang PlayStation 5, yep, Xbox Series X. The games you want with the people you want on the devices that you want. And for us, that starts with our next generation console. Perlu diingat, segala informasi yang dirangkum adalah apa yang telah dikonfirmasi oleh Microsoft. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada banyak lagi informasi yang akan keluar di beberapa bulan terakhir sebelum perilisannya. Secara garis besar, informasi yang telah kita dapatkan sejauh ini biasanya adalah bentuk final dari produknya sendiri. Oke, sebelum kamu melakukan pre-order atau merasa bosan di antrian yang panjang, simak dulu apa yang kami sampaikan. Sudah mengerti? Ayo kita mulai jabarkan. Get ready. Nomor 6, nama. What's your name? My name na Ovuvuen Gbemu Osas. You serious? Kami tidak habis pikir bagaimana tim marketing Xbox menamai konsol powerful ini dengan sebutan Series X. Terdengar seperti film kriminal di kategori serial Netflix. Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Sudah dari dulu, kita tahu bahwa Microsoft tidak terlalu pandai untuk menamai produk mereka. Dan ini juga meluar pada tim Xbox yang mereka besut. Berapa di antara kalian yang dulu salah menyangka kalau Xbox generasi pertama adalah sebuah situs film dewasa saat pertama kali mendengarnya? Begitu juga dengan Xbox One, yang menjadi bahan lelucon di kalangan gamer terkait performanya yang lebih rendah dari kompetitor, serta kebijakan DRM yang menyusahkan dengan menyebutnya sebagai Xbox. Ini yang membuat telinga Phil Spencer menjadi merah. Dengan kemudahan yang ada sekarang, coba kita menyebut PS3, PS4, PS5, atau bahkan Nintendo Switch. Dan bandingkan dengan Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X. Oh man, Series X? Terlepas dari apapun filosofi dari nama ini, itu akan mempersulit bagi gamer awam yang ingin terjun di dunia konsol, ataupun para orang tua yang ingin menghadiahkan anaknya dengan sebuah konsol. Tapi tentunya, kita masih memiliki beberapa bulan ke depan untuk melihat Microsoft memberikan banyak informasi terkait konsol teranyar ini. Dan kita harap mereka segera sadar dan mengganti nama yang mengerikan ini. May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you dead? Nomor 5, desain. Ada banyak pro dan kontra terhadap bentuk dari konsol ini. Sebagian besar orang tidak menyukainya karena ia terlihat seperti balok kayu yang besar. Tapi sebagian lagi menganggap ini adalah desain terbaik untuk memaksimalkan airflow di dalam sebuah konsol. Terlepas dari semua itu, bentuknya akan membuat kita berpikir keras di mana kita akan meletakkannya nanti. Or it might be just an apartment complex and you don't want any problems from your community board. But in any case, you need to protect your floors when moving a refrigerator. Dikonfirmasi langsung oleh Microsoft, Xbox Series X bisa kalian posisikan baik itu secara vertikal ataupun horizontal. Dan karena bentuknya gemuk, kamu tidak perlu lagi stand tambahan. Cukup untuk menghemat uangmu, kan? Secara tidak langsung, Xbox Series X terlihat mirip dengan sebuah PC gaming. Ya, karena pada akhirnya Microsoft membuat sebuah keputusan di mana semua game yang dapat dimainkan di Xbox saat ini juga dapat dimainkan di PC. Seolah-olah membuat kedua platform berbeda ini melebur menjadi satu di bawah naungan Windows. Dan nampaknya itu juga akan berlaku untuk game-game Xbox Series X. I hope you're ready. Please don't die. Please don't die. Nomor 4, controller. Got it! Now what do we do? Hit your target with that laser. The satellites will do the rest. Take him out! Sudah sejak lama kita mengenal kontrol Xbox sebagai yang terbaik di kelasnya. Berkat desainnya yang ergonomis, layout yang dapat dirubah-rubah, dan kemampuannya yang bisa digunakan di PC. Dan kontrol Xbox merupakan standar tertinggi bagi para gamer pecinta FPS di dunia. See the name?
gasoline! Controller yang mewah ini masih bisa kita gunakan di Xbox One kesayangan kita, dan tentunya juga bisa digunakan di PC. Meski desain controller Xbox Series X ini tidak banyak berubah dari pendahulunya, kita tahu Microsoft adalah pihak yang paling expert dalam urusan yang satu ini. Diklaim lebih nyaman digenggam dan permukaan controller yang sedikit lebih kasar, Microsoft juga menyematkan tombol share, sama seperti yang dimiliki oleh PS4 dan juga Nintendo Switch. LED D-pad All-in-One juga akan hadir dengan improvement yang jauh lebih baik. Tidak hanya itu, Xbox Series X juga mengusung Dynamic Latency Input atau DLI untuk membuat controller yang sudah keren ini menjadi lebih presisi dan juga jauh lebih responsif. Nomor 3, spesifikasi dan fitur. Point A is located at -9, +3. So we're going to write -9, +3. Kami yakin di kubu hijau pasti tersenyum saat melihat Mang Cerny menjelaskan materi perkuliahan online-nya yang membosankan itu. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. Benefits of this strategy are quite large. 36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Di kubu Microsoft, Xbox Series X menggunakan AMD Zen 2 dengan arsitektur RDNA 2 yang diklaim mampu meningkatkan kemampuan GPU sampai dengan 12 teraflops, 2 kali jauh lebih kuat dibandingkan Xbox One X. Xbox Series X juga mengusung Solid State Drive atau yang disingkat dengan SSD, yang membuat konsol ini mampu membaca file game jauh lebih cepat dan waktu loading di dalam game yang semakin berkurang secara signifikan. Fitur ray tracing yang belakang ini sedang booming juga akan diusung oleh Xbox Series X, dan hebatnya ia dikerjakan oleh hardware yang terselip di dalam tubuh Xbox Series X itu sendiri. And with polygon counts ordering in the millions, this can be a very long search indeed. This is why ray tracing has earned itself a reputation for computational intensity. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa Xbox Series X dapat menjalankan game dengan resolusi 4K dalam native frame rate 60 fps. Dan mereka juga mengklaim konsol ini dapat memainkan game dengan frame rate hingga 120 fps. Punya backward compatibility hingga 3 generasi di bawahnya, membuat kita punya library game yang besar untuk dimainkan di konsol ini. Ya, setidaknya untuk menunggu game-game eksklusif mereka di kemudian hari. Di dalam produk finalnya nanti, kita akan mendapatkan 16GB RAM GDDR6 dengan 3 RAM dikhususkan untuk operational system dan selebihnya dibebaskan untuk keperluan gamingmu. Oh ya, tidak lupa juga Xbox Series X menggunakan penyimpanan internal sebesar 1 TB, dan apabila kurang, kita bisa menambahkannya lagi 1 TB. Kita tahu ukuran file game zaman sekarang, bukan? Stay strong. Stay with me. You have to love yourself. Nomor 2, game. Apa yang diharapkan dari sebuah konsol? Jelas adalah deretan game eksklusifnya. Sejauh ini, kita hanya mengetahui 3 game yang sudah dikonfirmasi untuk konsol yang satu ini. Sebuah sequel dari Hellblade, yaitu Hellblade 2 Senua's Saga, sudah dikonfirmasi oleh Microsoft untuk menjadi line-up untuk konsolnya nanti. Halo Infinite dari 343 Industry juga akan masuk ke dalam jajaran game dari Xbox Series X ini. Mengingat nama besar franchise yang satu ini di industri game, mungkin akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk melirik konsol yang satu ini. Selain itu, ada juga port langsung dari game strategic FPS milik Ubisoft, yaitu Rainbow Six Siege. Not again! We need to run! No, we need to fight. Meskipun di tahun pertama Xbox Series X tidak memiliki game eksklusifnya sendiri, tapi tenang, secara cerdas Microsoft menyematkan fitur Smart Delivery untuk Xbox Series X, di mana saat kita membeli game Xbox One, kita juga bisa memainkannya di Xbox Series X yang kita miliki secara cuma-cuma, dan tentunya dengan peningkatan grafis yang dibutuhkan. Microsoft juga mengkonfirmasi Xbox Series X akan mendapatkan dukungan penuh dari 15 buah studio eksklusif untuk memanjakanmu dengan game-game eksklusif mereka di masa mendatang. Tentunya, ini masih awal. Kita masih punya beberapa bulan ke depan untuk melihat apa saja game yang ditawarkan oleh Xbox Series X ini di masa peluncurannya nanti. Nomor 1, fitur online.
Today, I am excited to show you Xbox Game Pass on Xbox One, the new subscription service that offers unlimited download and play of over 100 great Xbox One and Xbox 360 backward-compatible games. Di zaman sekarang, fitur online adalah suatu keharusan di dalam konten entertainment, dan terlebih untuk dunia game saat ini. Dan Microsoft tahu betul akan hal tersebut. Xbox Game Pass akan kembali untuk Xbox Series X, di mana kamu bisa mendownload banyak sekali game Xbox dengan hanya sekali berlangganan, dan tentunya tanpa biaya tambahan apapun. Sangat menggiurkan, bukan? Microsoft juga memperkenalkan satu fitur online lainnya, yang disebut dengan Project xCloud. Our cloud engineers are building a game streaming network to unlock console-quality gaming on any device. Kamu bisa bermain secara streaming game-game Xbox dimanapun dan kapanpun, bahkan dengan smartphone yang kamu miliki. Project xCloud juga bisa digunakan untuk cloud saving, menyimpan progres permainanmu secara online. Kendati sudah diluncurkan di beberapa negara, kita masih belum tahu seberapa optimal fitur yang satu ini. Mengingat bisnis cloud gaming masih dalam tahapan yang awal, dan juga infrastruktur yang kurang memadai di banyak negara. Ya, kita doakan saja semoga fitur ini dapat sukses di kemudian hari. We are delighted to announce that in 2020, we will bring Project xCloud to Windows 10 PCs. Right, nice. Jangan lupa tinggalkan komen dan like apabila kalian suka dengan apa yang kami sampaikan. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video kami selanjutnya.